Halo Pressbookmania, kembali lagi bersama dengan saya Abdan Al-Khair di Waktu Indonesia bagian gadget. Seperti biasa kita akan membahas berbagai macam berita-berita yang happening di dunia pergadgetan di minggu ini. Kira-kira ada apa aja ya? Daripada penasaran, kita mulai berita yang pertama. Setelah diumumkan pada bulan September lalu di China, ZTE Axon 25G akhirnya akan dijual secara global. Smartphone pabrikan Cina tersebut merupakan smartphone pertama dengan kamera selfie 32 megapiksel di dalam layar. Tak hanya kamera depannya saja yang terdapat di balik layar. ZTE juga menawarkan sensor, fingerprint scanner, hingga speaker di balik layar untuk menghadirkan pengalaman layar tanpa gangguan sama sekali. Untuk sektor dapur pacu, smartphone ini dibekali dengan Snapdragon 765G yang dikolaborasikan bersama dengan RAM 6GB dan 8GB. Kemudian, daftar negara yang pertama kali akan mendapatkan smartphone dengan teknologi terbaru tersebut di antaranya ada China, Inggris, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Filipina, Uni Emirat Arab, Ukraina, Arab Saudi, dan Afrika Selatan. Nah, bikin HP kayak gini gitu ya kan, merupakan terobosan, lo bayangin aja. Kamera, fingerprint, speaker di balik layar semuanya. Jadi kayak layar itu bakal full gitu ya. Nanti lama-lama layarnya bakal jadi layar tancap. Brand lokal smartphone yaitu Evercross baru-baru ini telah merilis HP 1 jutaan di pasar tanah air. Dibanderol dengan harga entry level, smartphone 1 jutaan terbaru itu dibekali dengan layar seluas 6,6 inci dengan resolusi HD+. Diklaim cocok untuk kegiatan belajar online dan bermultimedia, Evercross Terra dibekali dengan chipset octa-core yang dikawinkan dengan RAM storage 4/32GB. Kemudian untuk menyamankan mata agar tidak cepat lelah, smartphone ini dibekali dengan fitur eye comfort yang diklaim penting untuk menjaga kesehatan mata penggunanya. Mantep! Ini gue suka sih, HP low budget tapi ada fitur eye comfortnya gitu ya kan. Bisa bikin mata jadi makin nyaman kalau misalnya dipakai untuk ngelihat layarnya berjam-jam. Tapi pastikan mata Anda tidak menggunakan mata Sharingan. Kabarnya WhatsApp akan melakukan update terbaru pada awal 2021 nanti yang membuat pengguna jadi terancam. Pengguna WhatsApp dikabarkan harus setuju dengan peraturan terbaru atau terancam tidak bisa menggunakan media sosial kepunyaan Facebook ini. Aturan baru tersebut pada dasarnya adalah perjanjian di mana pengguna menyetujui poin-poin kebijakan dalam sebuah layanan. Kalau tidak setuju, pengguna tidak akan bisa mengakses WhatsApp yang akan diterapkan pada tanggal 8 Februari 2021 mendatang. Menurut pihak WhatsApp, peraturan baru tersebut terkait dengan bagaimana para pebisnis bisa beroperasi di platform WhatsApp dan berinteraksi dengan user. Walaupun sampai sekarang masih belum ketahuan kira-kira aturan secara spesifiknya seperti apa, tapi menurut saya ini peraturan tidak penting lah untuk Anda yang sampai sekarang masih belum tahu WhatsAppan sama siapa. Laptop premium dari Acer secara resmi mengudara di Indonesia. Berkolaborasi dengan produsen otomotif Porsche, keduanya melahirkan laptop yang dinamai Porsche Design Acerbook RS. Laptop ini dibalut dengan material carbon fiber yang dihiasi dengan diamond cut. Lalu pada sektor layar, laptop premium ini memiliki bentang layar 14 inci dengan resolusi Full HD. Lalu pada sektor jeroan, Porsche Design Acerbook RS ditopang dengan prosesor Intel Core i7 generasi ke-11 yang dipadukan dengan kartu grafis Nvidia GeForce MX 350. Dengan keunggulannya tersebut, laptop premium ini dibanderol dengan harga Rp43 juta. Tapi sayangnya sampai saat ini masih belum diketahui besaran kapasitas baterai yang digunakan. Yang sangat disayangkan sebenarnya dia masih menggunakan MX 350, bray, bukan GTX atau RTX gitu ya. Padahal harganya 43 juta loh. Kalau begini caranya sih, mendingan beli makaroni ngehe. Xiaomi akhirnya secara resmi merilis HP flagship terbarunya di Indonesia yaitu Xiaomi Mi 10T dan juga Xiaomi Mi 10T Pro. HP terbaru dari Xiaomi tersebut digadang-gadang menjadi HP entertainment terbaik karena spesifikasi yang tersemat di kedua HP-nya. Kedua HP ini sama-sama dibekali dengan layar berteknologi IPS dengan refresh rate mencapai 144 Hz. Akan tetapi, refresh rate setinggi itu tidak akan terus-menerus aktif karena Xiaomi menyematkan teknologi adaptive sync di mana nantinya HP akan menyesuaikan kebutuhan refresh rate dengan aplikasi yang sedang dipakai. Lalu untuk sektor jeroan, Mi 10T dan Mi 10T Pro dibekali dengan chipset besutan Qualcomm yaitu Snapdragon 865 yang sudah mendukung
mendukung jaringan 5G. Kemudian pada sektor daya tahan, Xiaomi menyematkan baterai berkapasitas 5000 mAh yang dikolaborasikan dengan teknologi fast charging 33 watt pada kedua HP terbaik Xiaomi di akhir tahun 2020 ini. Perbedaan dari kedua HP tersebut terletak pada sektor kamera. Xiaomi Mi 10T hanya dibekali dengan kamera utama mencapai 64 megapiksel, sedangkan pada versi Pro, Xiaomi menyematkan kamera utama berkonfigurasi 108 megapiksel. Untuk kedua HP tersebut, Xiaomi membandrol Mi 10T varian 8/128GB seharga 5,9 juta rupiah. Sedangkan untuk Mi 10T Pro varian 8/256GB, Xiaomi membandrol HP flagship tersebut dengan harga 6,9 juta rupiah. Gitu. Nah, ini nih yang gue suka dari Xiaomi. Mereka tuh bisa bikin HP dengan spesifikasi yang mantap, tapi harganya juga nggak begitu membludak. Pertanyaannya adalah, apakah nanti HP-nya bakal goib atau ada? Kita saksikan nanti pemirsa. Kabar baik untuk Anda pengguna iPhone 11 karena Apple bakal memberikan penggantian layar secara gratis. Tapi dengan catatan, khusus iPhone 11 yang diproduksi pada November 2019 dan Mei 2020. Hal ini bisa terjadi karena beberapa perangkat yang diproduksi pada periode tersebut mengalami kegagalan respons pada saat disentuh. Selain masa produksi yang ditentukan, penggantian layar secara gratis ini hanya berlaku untuk iPhone 11 alias iPhone 11, tidak termasuk iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max. Untuk mengetahui apakah iPhone 11 kamu berhak mendapatkan penggantian tersebut, bisa langsung cek di support.apple.com. Jika nomor serial kamu terdaftar, maka pergantian layar bisa dilakukan di toko resmi Apple, distributor resmi Apple, atau menghubungi dukungan Apple agar bisa mengirim iPhone 11 kamu ke Apple Repair Center. iPhone 11 layarnya kurang respon, iPhone 12 dijual tanpa charger. Kira-kira iPhone 13 bakal ada masalah apa lagi nih? Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya layar kurang respons, daripada Anda udah berusaha ngedeketin dia, tapi dia nggak pernah ngerespon. Setelah menunda waktu perilisan, game Cyberpunk 2077 besutan CD Projekt Red akhirnya resmi mengudara. Setelah sebelumnya meluncur terlebih dahulu di PS4, PS5, Xbox One, dan Xbox Series X, game action itu kini sudah tersedia di Steam dan Epic Games Store. Baru 1 hari setelah rilis, game Cyberpunk 2077 langsung mendapatkan antusiasme yang tinggi dari para penggemar. Bahkan jumlah gamer yang memainkan dalam Steam sampai mencapai angka lebih dari 1 juta user. Cyberpunk 2077 pun memecahkan rekor pemain concurrent game single player terbanyak di Steam. Pemegang rekor sebelumnya adalah game Fallout 4 yang mencatat sekitar 472.000 pemain aktif bersamaan saat peluncurannya di tahun 2015. Walaupun yang sangat disayangkan juga, dari berita-berita terupdate, banyak juga yang bilang kalau ternyata Cyberpunk 2077 itu nggak optimize di berbagai macam device, man. Kayak konsol, PS4, segala macam, dan laptop-laptop, komputer-komputer yang spesifikasinya belum mantep itu juga masih nggak bagus buat ngejalanin Cyberpunk 2077. Dan untuk punchline berita kali ini, tidak ada! Sebelum kita masuk ke berita yang terakhir, gue cuma mau ngasih tauin kalau lo pengen tahu berbagai macam berita terhangat di minggu-minggu yang lalu, cek aja langsung di kanal YouTube Pricebook dan kita masuk ke berita yang terakhir. Let's go. Harga dan tanggal perilisan dari HP flagship terbaru dari Samsung sudah mulai bermunculan di berbagai macam media. Samsung Galaxy S21 dikabarkan akan meluncur secara global pada tanggal 14 Januari 2021 nanti. Jadwal tersebut diungkap oleh salah satu experience store Samsung di India kepada Android Authority yang kemudian dikonfirmasi oleh Sam Mobile. Lalu untuk spesifikasi yang akan ditopang, menurut kabar yang beredar, untuk pasar India sendiri, trio Samsung Galaxy S21 akan dibekali dengan chipset Exynos 2100. Pada sektor kamera, Samsung Galaxy S21 Ultra akan menggunakan kamera utama mencapai 108 megapiksel yang disandingkan dengan dua sensor 10 megapiksel yang salah satunya memiliki optical zoom 10 kali. Dan untuk harganya, Galaxy S21 kemungkinan akan dibanderol mulai dari $999 atau berkisar 14,1 juta rupiah. Sekian waktu Indonesia bagian gadget episode kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. So jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe. Up dan pamit. Salam gadget. Bye-bye.